Baik yang dimuliakan Allah. Jadi mesti saya jelaskan semua. Kadang jamaah nih bertanya, pecinya kenapa itu? Bajunya kenapa itu? Udah jelas semua. Untung tak transparan pula meja nih. Kalau tidak aku jelaskan sampai ke kolor-kolornya. Apa mesti kau urus semua tentang pakaian ustaz? Yang penting dia menutup aurat, yang penting dia tidak buat maksiat, yang penting baik-baik saja. Kenapa pula ustaz pakai cincin? Selama bukan cincin emas. Tapi kalau ada ustaz pakai cincin, apakah kita diam? Tidak. Ada orang rupanya di luar. Oh, saya sangka tadi baleho. Aku sangka baleho terus kan baleho kan. Terus saya tengok kok bergerak orang nih. Saya pikir saking panasnya berkunang-kunang awak kan. Masya Allah. Masya Allah. Kami menengok kalian dari sini macam menengok ikan dalam akuarium. Masya Allah. Dengar suara saya sampai keluar. Jangan bangga di dalam masjid. Dapat tempat di atas karpet. Boleh jadi saudara kita di luar yang tegak berdiri itu lebih dulu masuk surga. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah payahnya menyenangkan hati orang kan? Bukan perlu dibayar menyenangkan hati orang. Jumpa sama orang, apa kabar? Sehat, sehat Pak Ustaz. Badan sehat, sehat Pak Ustaz. Hati sehat, sehat Pak Ustaz. Pikiran sehat, sehat Pak Ustaz. Kantongnya tak ada kutanya kantong. Nembak tanya itu pula yang disebutkannya. Masya Allah tabarakallah. Kebersamaan kita ini bak kata lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Siapa yang jamin bahwa besok pagi kita masih bersama lagi? Ada yang bisa menjamin? Maka kita berniat, kalau besok kita dibangunkan Allah subuh, maka kita akan sholat subuh berjamaah. Amin. Terbangun, buka mata, tengok jam dinding. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Terbangun mata, tengok TV masih hidup. Rupanya niat mau nonton TV, akhirnya ditonton TV. Terbangun, tangan megang handphone, remote. Rupanya niat mau menelpon, mau meriksa handphone. Rupanya kita duluan tidur. Bangun nanti malam, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti kita terbangun gelap, dipegang ujung kain tak berjahit. Saat itu tak lama terdengar suara marabbuka. Waktu itu ada gunanya duit di bank? Ada gunanya anak bini? Yang dulu kata ibu tuh kaulah bulan, kaulah bintang, siang malam jadi kenangan, terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sampai masanya kita akan menghadap Allah. Tapi ada saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan. Apa kata dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Kalau kira-kira Ustaz Abdul Somad ini mati, mau kalian mendoakan? Banyak yang tak mau dari bunyinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda bersaudara? Ini masih saudara yang kita bahas. Peduli ini nanti. Peduli, lindungi. Apa tanda kita bersaudara? Tanda kita bersaudara adalah mau tahu dia makan apa tak makan. Tetangga kita ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Rupanya sekarang baru mengalami kemajuan. Kalau zaman dulu depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang ke atas 40 rumah, ke bawah 40 rumah. Tinggalnya di mana? Kondominium. Rumah sarang burung merpati. Tinggal di tengah. Naik turun, naik lift. Saya kalau udah naik kondominium yang 100 lantai, bingung saya. Cemana membawa jenazah orang? Apa dicampakkan ke bawah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pernah mau tahu dengan tetangga kita? Oh, tahu ke tadi? Sekarang orang tak mau tahu. Zaman dulu kalau ada tetangga tak makan, bisa didengar suaranya.
lapar, lapar. Sekarang tidak terdengar karena dindingnya 2 lapis. Kita mau minta tolong ke rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anjing herdernya sudah siap. Mengaku umat Islam, mengaku bersaudara. La yabitu sab'anan. Orang beriman itu tak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Kalau perutnya dalam kelaparan. Tak sanggup dia tidur lelap kalau perutnya dalam keadaan lapar. Jadi kita mesti pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Betul? Tadi saya ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Sudah 45 menit. Saya aja yang di atas ini, yang anginnya lebih kencang, lebih dekat dari kipas, hampir-hampir terangkat topinya. Bagaimana dengan saudaraku yang duduk dari maghrib tadi? Betul? Nah, itu jadi saya mesti pandai merasakan. Artinya ceramah ini tak boleh lama-lama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang pintar merasa. Banyak orang sekarang merasa pintar. Tapi Islam mengajarkan kita, la yu'minu ahadukum, kau belum beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Pergilah kami ke daerah Tenayan Raya, di tempat orang membuat batu bata. Banyak saudara kita yang untuk cari makan susah, berjemur di panas terik. Itulah asal muasal kami membuat program mengumpulkan beras. Pergi ke pinggir tepi Sungai Siak, rumah kayu. Datang angin berembus, bergoyang-goyang kayu itu dari tiang. Belum dipegang ini, bersin aja kita jatuh kayu. Di situ tempat tidur, di situ memasak, di situ berjualan, di situ ruang tamu. Masuk Ustadz, masuk Ustadz. Kami pun di depan aja. Kami tanya, ini tanah siapa Pak? Ini adalah tanah numpang MDA punya Ustadz. Sebelum mereka bangun kami numpang di sini Pak Ustadz. Suaminya kerja di mana? Kerja buruh pikul di pelabuhan Sungai Duku Pak Ustadz. Kapal jelatik datang bawa beras, bawa sayur. Itulah kerja suami. Sudah tua pula. Itulah asal muasal Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang tadi ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad ikut pembina di sana. Akhirnya kami buat program pembagian beras. Berasnya dari mana? Dari Pekanbaru. Untuk siapa? Untuk orang Pekanbaru. Karena kita tidak ingin dituntut di hadapan Allah. Abdul Somad ceramahnya hanya di masjid besar. Abdul Somad ceramahnya hanya diundang bupati, wali kota, pejabat. Dia tak mau turun ke umat. Besok habis sholat subuh, habis tabligh akbar, habis pengajian di Harapan Raya, langsung khitan ceria. Nah, itu memang program kita setiap Sabtu, khitan ceria. Kenapa disebut khitan ceria? Karena anak-anak ini tak menangis, tak terasa dia. Jadi yang dulu khitannya terlalu sakit, bisa dicoba sekali lagi. Daftarkan segera suami dan anak Anda. Kebetulan saya diangkat jadi bintang iklannya. Nah, jadi anak saya lah saya khitankan. Umur 8 hari dikhitan, tak menangis. Alatnya itu begitu kering, lepas sendiri. Makanya waktu saya mengendorse buat videonya, segera berkhitan dengan sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Tidak pakai sarung, tidak pakai perban, alatnya lepas, khitannya sukses. Wow, amazing. Jangan sampai orang takut masuk Islam gara-gara khitan. Masuk Islam itu mudah, tinggal sebutkan passwordnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nanti khitannya gimana Pak? Khitannya pakai sunatron. Besok habis sholat subuh dengan Ustadz Somad, khitan ceria. Berikut ini yang akan kita khitan sebanyak 99 peserta. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya dipersirakan dokter untuk motong. Terbayang saya, ini kalau sampai salah potong, hilang masa depan kawannya. Nah, jadi sampai sekarang saya memang belum punya keberanian untuk motong. Tapi bukan berarti saya ini orangnya pengecut. Ketika datang dari Jakarta Juleha, saya yang menemani.
Siapa Juleha itu Pak Ustadz? Juru sembelih halal. Mereka kasih golok. Ini golok Ustadz Somad. Siap Ustadz motong kurban. Kecil lah kata saya. Potong, rekam, langsung videonya viral. Udah kalian tonton? La ilaha illallah. Tulislah di situ. Apalah payahnya menulis di YouTube itu? www.youtube.com. Sebentar ku ajarkan ya. Tulis itu YouTube, tulis itu Uwas Sembelih. Tulis Uwas Sembelih, enter. Tak ada pula sih kalau ada. Uwas Sembelih, sekali tarik kurban langsung tumbang. Tengok. Sejak 2 tahun yang lalu, sejak itu saya tak mau motong lagi. Tak sampai hati saya menengok sapi itu, kata dia. Akhirnya mati. Saya ini orangnya memang kalau berceramah suara menggelegar keras, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya menyembelih kambing, sapi. Makanya tahun lalu di rumah, siapa yang akan motong? Serahkan ke Ustadz Alnof. Tapi setelah dipotong Ustadz Alnof, dimasak, tak pula sampai hati saya membiarkannya. Kalau ada daging kurban, bagi-bagikan. Ustadz Somad, ini ada 1 ekor sapi kurban, kata Ustadz Alnof. Ini kalau kami potong semua di sini habis. Masukkan ke daerah lingkungan saya. Walaupun di rumah ada santri tahfiz Quran, kita bagi perumahan depan, perumahan belakang, perumahan samping, sikit makan bersama. Jangan disimpan daging itu dalam kulkas sampai menyipak. Tak bisa ditutup pintu kulkas. Asal dipaksa menyipak sekaki sapi, kelepak. Ada pula orang yang masih menyimpan daging kurban sekarang. Dalam hatinya, kok tahu Ustaz ya? La yu'minu ahadukum. Kok bisa kau merasa tenang saat menyuap daging, sementara tetanggamu tak makan? Kok bisa kau merasa kenyang, sementara ada yang lapar? Jadi program-program YTWU itu Masya Allah, pembagian beras. Anak kami tak bisa sekolah Pak Ustadz, gratis sekolah. 1 tahun 25 orang, laki-laki di Palas, perempuan di Rimbo Panjang. Rehab rumah, tak mampu, dibuatkan rehab rumah. Programnya 26. Saya mengajak kepada jamaah semuanya, silakan kunjungi pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, jumpa Simpang Bingung. Waktu lewat Simpang Bingung tuh banyak-banyak baca ihdinas siratal mustaqim, supaya tak bingung kalian situ. Sesudah dapat simpangnya, belok kiri, terus aja, nanti jumpa YTWU sebelah kanan. Kalau ke kiri itu TPU Kopit. Jadi bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Apa TPU itu? Taman Pemakaman Umum. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, semua kita ini nanti berakhir dengan kata Mimda tema taya bawati. Ada yang tak mati? Mati. Kita ini adalah antrian panjang menuju kematian. Adik kelas kita lebih dulu dari kita, lebih ganteng, lebih kuat, lebih sehat, tapi kata Allah mati. Abdul Somad lebih kurus, lebih tua. Banyak yang udah menyangka, kenapa lah Ustaz kita mati-mati? Allah masih kasih kesempatan saya hidup. Kenapa? Karena masih ada jadwal di Masjid Nurus Sodri. Masih ada jadwal bersama ketua pengurus masjid dan ikatan Pasaman. Orang-orang Pasaman yang ada di Pekanbaru ini berdoa, ya Allah, jangan matikan Ustaz Somad sebelum dia tablik akbar bersama kami. Adapun sesudah ini terserahlah ya Allah. Besok subuh berdoa pula orang di Harapan Raya, izinkan dia masih hidup sampai subuh ya Allah.
Selesai subuh, pergi pula kami ke Kuntu. Orang Kuntu berdoa malam ini, ya Allah jangan sampai turun hujan malam ini, karena kalau hujan besok tak jadi kami panen ikan. Setelah dari Kuntu, pergi pula kami ke Batu Tilam. 2 jam, jalannya belum beraspal, tanah liat, mobil yang bisa masuk cuma 4x4, off-road. Jangan ikut bersama kami ke sana, biar kami aja, karena ini berat, maka biar aku aja.